Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia adalah negara superpower seterusnya yang bisa mengguncang dunia. Ini alasannya. Kenapa itu? Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Negara superpower seterusnya. Halo sahabat Citizen. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena diam-diam tanah air kita termasuk dalam jajaran negara yang ditakuti oleh dunia. Bahkan negara kuat yang mustahil ditaklukkan seperti Amerika Serikat hingga Rusia takut pada kekuatan Indonesia. Mungkin ini agak berlebihan, namun simak terus video berikut ini agar kita paham apa yang dimiliki oleh Indonesia. Apa yang dimiliki oleh Indonesia? Ekonomi yang terus berkembang pesat. Terus berkembang pesat. Negara-negara besar saat ini sedang mengalami pelemahan ekonomi, termasuk Uni Eropa, China, dan Amerika Serikat. Namun berbeda dengan Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Itu dikarenakan Indonesia menekankan setiap perubahan yang ada di dunia harus direspon dengan cepat. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan juga harus dengan membaca dinamika yang ada di dunia. Jadi kebijakan-kebijakannya itu selaras gitu Jokowi berharap ekspor dan investasi Indonesia bisa berjalan dengan baik-baik. Selain itu, hilirisasi juga akan ditingkatkan karena akan memperluas lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara. Lawan Indonesia berarti melawan dunia. Lawan Indonesia Banyak berarti negara melawan dan dunia. perusahaan besar yang membutuhkan pasokan hasil alam Indonesia. Pasokan. Jika Indonesia berperang dan alam. hasil alam berkurang karena banyak alam Indonesia yang rusak, mau tidak mau, negara sahabat pun pasti protes dan membantu Indonesia buat menang perang secepat mungkin. Indonesia tidak akan menjual hasil alam kepada musuh, dan hasilnya pasokan hasil alam untuk negara musuh pasti menurun dan akan diprotes oleh warganya sendiri. Sejauh mata memandang, hanya ada kemenangan buat Indonesia, dan yang pasti membuat musuh berpikir jutaan kali sebelum benar-benar menyatakan perang. Potensi kekuatan militer Indonesia yang sangat besar. Potensi kekuatan militer. Hasil alam Indonesia lebih dari cukup untuk membiayai semua keperluan militer Indonesia. Banyak pemimpin hebat baik dalam urusan pemerintahan dan militer. Banyak orang pintar dan jenius yang bisa dimanfaatkan dalam urusan pengembangan teknologi dan senjata baru. Jika dipikir-pikir, maka potensi kekuatan militer Indonesia akan semakin menakutkan. Indonesia punya banyak tentara perang yang hebat dan pemberani. Kekuatan tentara perang Indonesia juga memiliki latar belakang menjajah dan dijajah. Faktor menjajah yang berarti Indonesia mempunyai latar belakang yang ingin menjadi negara besar atau menjadi pemenang. Terlihat pada masa kerajaan, khususnya masa Sriwijaya dan Majapahit. Bahkan gitu pada ya, sekarang ini sering terjadi perang yang saling memperebutkan wilayah desa. Faktor dijajah yang berarti Indonesia tidak ingin wilayahnya direbut orang atau tidak mau kalah. Terlihat pada masa kemerdekaan, di mana blok barat pemenang PD2 pun tidak berkutik melawan perlawanan masyarakat Indonesia yang bersatu. Jadi kalau sudah bersatu, nah, kemudian peristiwa 10 November, Bandung Lautan Api, Ambarawa adalah bukti nyata bagaimana menggambarkan keberanian masyarakat Indonesia melawan musuh. Latar belakang yang lengkap untuk mendasari karakter pasukan perang yang hebat. Potensi ekonomi, peluang bisnis, dan pasar yang ramai. Banyak negara yang mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli di Indonesia, mulai dari bahan mentah sampai barang jadi.
Bukan rahasia jika Indonesia adalah negara konsumtif yang artinya lebih senang membeli daripada memproduksi, yang artinya potensi penjualan di Indonesia sangat besar dan tentunya akan mendatangkan keuntungan yang banyak. Potensi penjualan di Indonesia cukup besar gitu. Pendapatan negara lain atau pendapatan perusahaan dari negara lain akan sangat berkurang jika berani memusuhi Indonesia. Calon negara superpower berikutnya. Calon negara superpower berikutnya. Kekayaan alam, potensi militer, potensi ekonomi, potensi SDM yang sangat besar, dan lain-lain yang mendasari Indonesia mampu menjadi negara superpower baru. Semakin berkembangnya Indonesia dalam segala bidang, intinya banyak yang mau bersahabat dengan Indonesia karena menyadari Indonesia sangat kuat untuk menjadi negara superpower yang baru. Indonesia, negara yang tegas dan berani. Indonesia sangat tegas dalam memegang prinsip non-blok. Meskipun pada kenyataannya banyak orang menilai Indonesia condong kepada blok timur atau komunis karena kedekatannya pada Rusia. Bukti Indonesia non-blok adalah Indonesia tidak pernah membantu Rusia berperang. Malah Indonesia yang dibantu perang dalam memerdekakan diri dari penjajah. Indonesia sangat berani menyatakan keluar dari PBB ketika Malaysia diangkat menjadi anggota keamanan tidak tetap. Meskipun pada akhirnya Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB. Negara lain mana berani nentang PBB, keluar masuk PBB, dan bahkan membentuk saingan untuk PBB. Indonesia juga cukup berani ya, sudah dari Indonesia zaman dulu tegas gitu. Dan berani ketika sudah mengambil keputusan. Keberanian sebesar ini tentu sangat cukup buat dijadikan ancaman besar oleh negara lain. Indonesia negara kaya raya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia punya banyak gunung berapi yang menjadikan tanah di Indonesia sangat subur. Cukup banyak gitu ya. 70% wilayah Indonesia adalah lautan dan punya banyak gunung berapi bawah laut. Sehingga banyak memiliki spesies laut karena airnya yang tidak terlalu dingin. Selain untuk hasil nelayan, spesies laut yang mati pun sangat berpotensi melahirkan sumber minyak baru. Indonesia kaya akan sumber minyak dan sumber tambang logam dan mineral. Banyak negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang mengantungkan nasibnya pada hasil alam Indonesia. Negara yang berani bermusuhan dengan Indonesia insya Allah bakal rugi sendiri atau krisis moneter karena kurangnya pasokan hasil alam. Kemudian Indonesia punya banyak orang pintar dan jenius. B.J. Habibie merupakan yang paling banyak dikenal oleh seluruh orang di dunia. Dan berkat kejeniusan dan penemuannya, industri pesawat terbang banyak mengalami peningkatan. Salah satu penemuan Pak Habibie adalah titik tengah atau titik nol keseimbangan pada pesawat. Titik nol keseimbangan pesawat. Penemuan Bapak B.J. Habibie ya. Wah, hebat. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini ya. Jadi Indonesia bisa menjadi negara superpower seterusnya gitu ya, dengan berbagai kekuatannya, bukan hanya perkembangan ekonomi gitu ya, tapi kekuatan sumber alam yang dimiliki ya cukup banyak gitu, menjadi salah satu kekuatan Indonesia yang bisa menjadi negara superpower seterusnya ini. Tidak mustahil ya, sebab sekarang Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu ya dalam pelbagai bidang gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.